Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan desil untuk data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran letak data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang kedua, yaitu desil. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah menentukan desil pada data berkelompok. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa desil itu membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar dan memerlukan bantuan 9 sekat. Sehingga desil itu ada 9, yaitu desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil ke-8, dan desil ke-9. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan desil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama kita tentukan letak desil tersebut ada pada kelas interval keberapa. Kemudian langkah yang kedua tinggal kita tentukan nilai desilnya. Nah, berbeda dengan data tunggal. Letak desil pada data berkelompok itu dapat ditentukan dengan rumus LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, di mana LDI adalah letak desil ke I, kemudian N adalah jumlah frekuensi, dan I adalah bilangan asli kurang dari 10, yaitu I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, sementara rumus untuk menentukan nilai desil ke I pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per FDI dikali P. Nah, di mana DI itu adalah desil ke I, kemudian TB adalah tepi bawah kelas desil ke I, kemudian FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, kemudian FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, dan P adalah panjang kelas interval. Nah, kali ini akan kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan nilai desil data berkelompok, di mana data tersebut disajikan dalam bentuk histogram, yaitu sebagai berikut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, berikut diberikan histogram data umur sejumlah pengunjung di suatu mall. Tentukan nilai desil ke-1, desil ke-5, dan desil ke-9 dari histogram ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa data itu disajikan dalam bentuk histogram, seperti yang tampak pada gambar di samping ini. Nah, untuk menentukan nilai desil-desilnya di sini, maka kita harus menyatakan diagram histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jika sebelumnya histogramnya itu disajikan atau dibuat berdasarkan tepi kelasnya, maka histogram ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya. Maka akan kita buat terlebih dahulu interval untuk masing-masing kelasnya, sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1. Sementara interval kelas lainnya itu akan menyesuaikan.
Nah, berdasarkan histogram ini, maka untuk batangan ke-1 di sini mempunyai nilai tengah 18. Maka nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 18. Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1 itu sama dengan 18, maka 2 dikali 18 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 18 adalah 36. Maka didapat 36 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan di sini bahwa selisih nilai tengah untuk setiap batangannya adalah 5. Maka panjang kelas intervalnya adalah P sama dengan 5. Nah, di mana panjang kelas itu dapat dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Sehingga didapat tepi atas dikurang tepi bawah itu sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1. Sehingga didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atasnya tadi adalah 36 dikurang batas bawah, maka didapat 36 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah 36 dikurang 2 batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, selanjutnya berdasarkan persamaan ini, maka didapat bahwa 2 kali batas bawah itu sama dengan 32. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya sama dengan 16. Nah, karena tadi batas atasnya di sini adalah 36 dikurang batas bawah, maka batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang 16. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 20. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa batas bawah interval kelas ke-1 adalah 16, kemudian batas atas interval kelas ke-1 adalah 20, dan panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa banyaknya batangan pada histogram ini adalah 7. Maka banyak kelas di sini ada 7 kelas interval. Nah, untuk interval kelas ke-1, batas bawahnya adalah 16 dan batas atasnya adalah 20. Maka interval kelas ke-1 adalah 16 sampai dengan 20. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas ke-1 ini adalah 2. Berikutnya interval kelas kedua. Batas bawahnya adalah 21. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 25. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas kedua adalah 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga. Batas bawahnya adalah 26. Dengan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya adalah 30. Sehingga interval kelas ketiga adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di mana banyaknya frekuensi interval kelas ketiga ini adalah 9.
Berikutnya untuk interval kelas keempat. Batas bawahnya adalah 31 dengan panjang kelas 5. Maka batas atasnya adalah 33. Sehingga didapat interval kelas keempatnya adalah 31 sampai dengan 35. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keempat ini adalah 14. Berikutnya untuk interval kelas kelima. Batas bawahnya adalah 36 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga didapat interval kelas kelima adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas kelima ini adalah 16. Berikutnya untuk interval kelas keenam. Batas bawahnya adalah 41 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga didapat interval kelas keenam adalah 41 sampai dengan 45. Dari mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keenam ini adalah 4. Nah, terakhir untuk interval kelas ketujuh. Batas bawahnya adalah 46 dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ketujuhnya adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di mana banyaknya frekuensi kelas ketujuh ini adalah 1. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari data umur pengunjung mall berdasarkan histogram di samping. Nah, langkah selanjutnya akan kita tentukan frekuensi kumulatifnya untuk masing-masing kelas interval untuk mengetahui letak data dari masing-masing kelas intervalnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 2, maka frekuensi kumulatif dari interval kelas ke-1 ini adalah 2. Sehingga interval kelas ke-1 ini terletak pada data ke-1 sampai dengan data ke-2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada data ketiga sampai dengan data ke-6. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Sehingga interval kelas ketiga ini terletak pada data ke-7 sampai dengan data ke-15. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 14, maka frekuensi kumulatifnya adalah 15 ditambah 14, hasilnya adalah 29. Sehingga interval kelas keempat ini terletak pada data ke-16 sampai dengan data ke-29. Nah, berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 16, maka frekuensi kumulatifnya adalah 29 ditambah 16, hasilnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima ini terletak pada data ke-30 sampai dengan data ke-45. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 45 ditambah 4, hasilnya adalah 49. Sehingga interval kelas ke-6 terletak pada data ke-46 sampai dengan data ke-49. Terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan frekuensi 1, maka frekuensi kumulatifnya adalah 49 ditambah 1. Hasilnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-7 ini terletak pada data ke-50. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah frekuensinya adalah N sama dengan 50. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil-desilnya, yaitu sebagai berikut. Pertama akan kita cari nilai desil ke-1 atau D1, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menentukan letak desil ke-1 dengan menggunakan rumus LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, karena desil ke-1, maka nilai I sama dengan 1. Dan nilai N sama dengan 50. Maka LD1 sama dengan data ke 1 per 10 dikali 50. Nah, hasil dari 1 per 10 dikali 50 adalah 5. Maka desil ke-1 itu terletak pada data ke-5. Nah, data kelima di sini terletak pada interval kelas kedua, yaitu umur 21 sampai dengan 25 tahun. Sehingga desil ke-1-nya itu terletak pada interval 21 sampai dengan 25. Nah, interval 21 sampai dengan 25 itu mempunyai batas bawah 21. Maka tepi bawahnya adalah 21 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 20,5. Maka nilai TB sama dengan 20,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-1 di sini adalah FK sama dengan 2. Kemudian untuk frekuensi kelas desil ke-1 di sini adalah FD1 sama dengan 4. Kemudian nilai N sama dengan 50 dan panjang kelas yaitu P sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil ke-1-nya dengan menggunakan rumus D1 sama dengan PB ditambah 1 per 10 N dikurang FK per FD1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat D1 sama dengan TB, yaitu 20,5, ditambah dengan 1 per 10 N, yaitu 1 per 10 dikali 50, kemudian dikurang FK, yaitu dikurang 2, per FD1, yaitu 4. Kemudian dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1 per 10 dikali 50 adalah 5. Kemudian 5 dikurang 2, itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Kemudian per 4. Sehingga didapat D1 sama dengan 20,5 ditambah 15 per 4. Nah, hasil dari 15 dibagi 4 adalah 3,75. Maka D1 sama dengan 20,5 ditambah 3,75. Hasilnya adalah D1 sama dengan 24,25. Jadi, nilai desil ke-1-nya di sini adalah D1 sama dengan 24,25 tahun. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai desil kelima atau D5, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama akan kita tentukan letak desil kelimanya dengan menggunakan rumus LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, karena desil kelima, maka nilai I sama dengan 5 dan nilai N sama dengan 50. Maka LD5 sama dengan data ke 5 per 10 dikali 50. Nah, hasil dari 5 per 10 kemudian dikali 50 adalah 25. Maka desil kelima itu terletak pada data ke-25. Nah, data ke-25 itu terletak pada interval kelas keempat, yaitu umur 31 sampai dengan 35 tahun. Maka
desil kelima itu terletak pada interval 31 sampai dengan 35. Nah, untuk interval 31 sampai dengan 35 itu mempunyai batas bawah 31. Maka, tepi bawahnya adalah 31 dikurang 0,5, hasilnya adalah 30,5. Maka didapat nilai TB sama dengan 30,5. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima di sini adalah FK sama dengan 15. Kemudian frekuensi kelas desil kelima di sini adalah FD5 sama dengan 14. Kemudian nilai N sama dengan 50 dan nilai P sama dengan 5. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai Nah, desil langkah kelima selanjutnya atau kita tentukan D5, nilai yaitu desil sebagai kelimanya berikut. dengan menggunakan Langkah pertama rumus akan kita tentukan D5 letak sama desil dengan kelimanya TB dengan ditambah menggunakan rumus 5/10 dikali sama LDIN dengan dikurang data FK I per per 10 dikali FD5 N. dikali Nah, P. karena desil kelima, Selanjutnya maka tinggal nilai kita I sama substitusikan dengan 5 nilai-nilai dan ini ke nilai dalam N sama rumusnya dengan 50. sehingga didapat Maka D5 sama dengan LD5 sama TB dengan yaitu data ke 30,5 5/10 ditambah dengan dikali 5/10 N Nah, yaitu hasil dari 5/10 5/10 dikali kemudian dikali 50 50 dikurang adalah dengan 25. FK yaitu dikurang Maka 15 desil kelima kemudian itu per terletak pada data FD5 yaitu ke-25. 14. Nah, Kemudian data dikali P ke-25 yaitu itu terletak dikali 5. pada interval Nah, hasil kelas dari ke-4 5/10 yaitu dikali 50 umur adalah 31 25. sampai dengan 35 Kemudian 25 dikurang tahun. 15 hasilnya Maka adalah desil 10. kelima itu Selanjutnya terletak pada 10 dikali interval 5 hasilnya 31 adalah sampai dengan 50. 35. Kemudian per Nah, untuk 14. interval 31 sampai dengan Sehingga 35 didapat itu mempunyai D5 batas sama dengan bawah 30,5 31. ditambah Maka 50 tepi per bawahnya adalah 14. 31 Nah, hasil dikurang dari 50 dibagi 0,5, 14 hasilnya adalah adalah 3,57. 30,5. Sehingga Maka didapat didapat nilai D5 TB sama dengan 30,5 ditambah Berikutnya untuk 3,57 frekuensi hasilnya kumulatif adalah sebelum D5 kelas sama desil dengan kelima di sini adalah FK 34,07. sama dengan 15. Jadi, nilai Kemudian desil frekuensi kelimanya kelas adalah desil kelima di D5 sini sama adalah dengan FD5 sama dengan 34,07 14. tahun. Kemudian nilai N sama dengan 50 dan nilai P sama Nah, dengan terakhir 5. yang ketiga akan kita Nah, cari berikutnya nilai yang desil kedua ke-9 akan kita cari atau nilai D9 desil kelima yaitu sebagai atau berikut. D5. Langkah Yaitu sebagai pertama akan berikut. kita tentukan Langkah letak pertama akan desil kita ke-9 tentukan itu letak dengan desil menggunakan kelimanya rumus dengan menggunakan LDI rumus sama dengan LDI data sama ke dengan I per data 10 ke dikali I N. per 10 Nah, dikali karena N. desil ke-9, Nah, karena maka desil nilai kelima, I maka sama nilai dengan I 9 sama dengan 5. dan nilai N N itu sama sama dengan dengan 50. 50. Maka LD5 Maka sama dengan LD9 data ke sama dengan 5 per 10 data ke dikali 9 per 50. 10 dikali Nah, hasil dari 50. 5 per 10 Nah, hasil kemudian dari dikali 9 per 50 10 adalah dikali 25 25. adalah Maka 45. desil kelima Maka itu desil terletak pada ke-9 data itu terletak pada ke-25. data Nah, data ke-45. ke-25 itu terletak Nah, pada data interval kelas ke-45 itu keempat, berada yaitu pada interval umur kelas 31 ke-5 sampai dengan yaitu 35 umur tahun. 36 sampai dengan Maka 40 desil tahun. kelima itu terletak Sehingga pada desil interval ke-9 itu 31 terletak sampai pada dengan interval 35. 36 sampai Nah, dengan untuk interval 40. 31 sampai dengan Nah, untuk 35 interval itu mempunyai 36 sampai batas dengan bawah 40, 31. batas bawahnya adalah Maka tepi 36. bawahnya Maka adalah tepi bawahnya 31 itu dikurang sama dengan 0,5, 36 hasilnya dikurang adalah 0,5. 30,5. Hasilnya adalah Maka didapat nilai TB 35,5. sama Maka dengan didapat nilai TB 30,5. sama dengan Berikutnya untuk frekuensi 35,5. kumulatif sebelum Nah, kelas berikutnya desil untuk kelima di frekuensi sini kumulatif adalah sebelum FK sama kelas dengan desil 15. ke-9 di sini Kemudian adalah frekuensi kelas FK desil sama dengan kelima di sini 29. adalah Selanjutnya FD5 untuk sama dengan frekuensi 14. kelas Kemudian nilai desil N sama ke-9 dengan di sini 50 dan adalah nilai P sama dengan 5. FD9 sama dengan 16. Nah, berikutnya yang kedua Selanjutnya akan nilai kita N cari sama dengan nilai desil 50 kelima dan nilai atau P D5 sama dengan yaitu sebagai 5. berikut. Langkah pertama akan kita tentukan letak desil kelimanya Langkah selanjutnya dengan tinggal menggunakan kita rumus cari nilai desil LDI sama ke-9-nya dengan dengan data menggunakan ke rumus I per 10 D9 dikali sama N. dengan
TB Nah, karena ditambah desil kelima, 9 maka per nilai 10 I sama N dengan 5. dikurang EK Dan nilai N per sama dengan FD 50. 9 Maka dikali P. LD5 sama Selanjutnya dengan tinggal kita data substitusikan ke nilai-nilai 5/10 ini ke dalam dikali rumusnya. 50. Sehingga Nah, didapat hasil dari 5/10 D9 sama kemudian dengan dikali TB 50 yaitu adalah 35,5. 25,5. Maka Ditambah desil dengan kelima itu 9 per terletak 10 pada N, data yaitu ke-9/10 95. dikali Nah, 50. data Kemudian ke-25 dikurang itu EK terletak yaitu pada dikurang interval 29. kelas keempat, Kemudian per yaitu umur FD 9 31 sampai yaitu dengan 16 35 tahun. kemudian dikali P Maka yaitu desil dikali kelima 5. itu terletak pada Nah, hasil interval dari 9/10 31 dikali sampai dengan 50 adalah 35. 45. Nah, Kemudian untuk interval 45 dikurang 31 sampai dengan 29 35 hasilnya adalah itu mempunyai 16. batas bawah Selanjutnya 16 dikali 31. 5 hasilnya Maka adalah tepi 80. bawahnya adalah Kemudian per 31 dikurang 16. 0,5. Sehingga didapat Hasilnya adalah D9 sama dengan 30,5. 35,5 Maka didapat nilai ditambah TB sama dengan 80 per 30,5. 16. Nah, hasil dari Berikutnya untuk 80 frekuensi dibagi kumulatif 16 adalah sebelum 5. kelas desil Maka kelima di sini D9 adalah sama dengan FK sama dengan 35,5 15 ditambah kemudian 5. frekuensi Hasilnya kelas adalah desil kelima di sini D9 adalah sama dengan FD5 sama dengan 40,5. 14. Jadi, Kemudian nilai N nilai sama dengan desil 50 ke-9-nya dan adalah nilai P D9 sama dengan 5. 40,5. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai desil Nah, kelima demikian atau pembelajaran D5, kita kali yaitu sebagai ini di berikut. subbab yang ketiga, Langkah pertama yaitu akan kita ukuran tentukan letak data. desil Untuk kelimanya dengan submateri menggunakan rumus menentukan LDI nilai sama desil dengan pada data data I/10 berkelompok. dikali N. Semoga Nah, penjelasan karena dari desil saya kelima, mudah dimengerti maka nilai oleh I sama kalian dengan semua. 5. Jika Dan ada nilai yang kurang N sama dengan dipahami, silahkan 50. kalian tulis di Maka kolom komentar. LD5 sama Baiklah, dengan untuk pembelajaran data kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di Nah, hasil pembelajaran dari kita 5/10 berikutnya. kemudian Akhir dikali kata saya 50 adalah ucapkan 25. wassalamualaikum Maka warahmatullahi desil wabarakatuh. kelima itu terletak pada data ke-20.